Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan ikut pergi bersama para tetua dari sekte Langya untuk menjalankan misi pembasmian anjing bintang jatuh di dataran Taikyu. Meskipun pada awalnya para tetua sudah hampir meraih kemenangan, namun kehendak surga tidak membiarkan mereka. Karena kalau misi ini terselesaikan, maka Fang Yuan tidak perlu terjun ke medan perang. Oleh karena itu, di saat yang kritis, muncullah para anjing elang peringkat 7 dan juga peringkat 6 yang dalam satu gerakan langsung membuat para tetua kocar-kacir. Dari sana, Fang Yuan lalu mengambil alih pertarungan. Dengan penampilan yang memukau, banyak tetua yang mulai memuji Fang Yuan. Sekalipun rambut ke-12 dengan enggan untuk mengakui kekuatan Fang Yuan. Dan singkatnya, beberapa anjing elang telah mati di tangan Fang Yuan, namun pertarungan ini belum selesai. Saat Fang Yuan hendak menghantam anjing elang terakhir, yang terlihat tentunya, tiba-tiba 3 anjing elang lain muncul dari persembunyian mereka dan kemudian menyerang Fang Yuan. Oke, sekarang mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 230. Mengetahui ada 3 anjing elang yang bersembunyi, Fang Yuan tetap menyerang anjing elang yang ada di depannya, sekaligus melepaskan gerakan pembunuh kematian instan untuk menyerang ketiga anjing yang sedang bersembunyi. Namun, kematian instan kali ini berhasil ditahan. Karena itu, Fang Yuan curiga bahwa setidaknya ada salah satu di antara ketiga anjing elang itu yang memiliki Gu Immortal. Fang Yuan pun menyeringai, karena sepertinya kali ini dia akan mendapatkan hasil buruan yang cukup melimpah, dan dia telah memutuskan cara yang akan ia gunakan untuk melawan anjing ini. Segera setelah itu, ratusan ribu bayangan Fang Yuan mulai bermunculan. Inilah gerakan pembunuh segudang diri andalan Fang Yuan. Melihat jiwa Fang Yuan dalam jumlah yang besar, para manusia berbulu hanya bisa melihat semua itu dengan mulut ternganga. Sementara rambut ke-6 memiliki pandangan yang berbeda. Dia tahu tentang gerakan pembunuh Fang Yuan, jadi dia tidak terlalu terkejut. Namun, yang membuat rambut ke-6 terkejut adalah dia tidak bisa menemukan keberadaan Fang Yuan saat ini. Karena setelah Fang Yuan mengaktifkan segudang diri, dia lalu melanjutkan menggunakan wajah familiar dan menyamar di antara para jiwa-jiwanya sendiri. Sehingga sekarang tidak ada yang tahu mana tubuh asli Fang Yuan saat ini. Segera setelah itu ratusan ribu jiwa mulai bergerak dan menyerang ketiga anjing elang yang sebelumnya bersembunyi. Menariknya, dari ketiga anjing itu, ada satu anjing yang sikapnya aneh. Mari sebut anjing ini sebagai San Ge, karena dalam terjemahannya dikatakan sebagai anjing ketiga. Jadi, kita sebut San Ge agar lebih mudah untuk membedakan dia dari kawanan anjing yang lain. Sekarang terlihat San Ge mundur, dan tiba-tiba dari punggungnya muncul bayangan hitam yang kemudian mulai melapisi sayapnya. Dengan begitu, kecepatan San Ge pun meningkat pesat. Melihat San Ge, Fang Yuan menyeringai. Dugaanku sepertinya tepat. Anjing ini benar-benar memiliki Gu Immortal. Setelah itu Fang Yuan langsung memerintahkan ribuan jiwanya untuk mengejar San Ge. Sementara yang lainnya menahan anjing elang yang lain. Karena setelah itu kawanan anjing elang peringkat 6 yang baru mulai bermunculan. Jadi Fang Yuan juga harus menjaga mereka. Kalau tidak maka dia akan kerepotan. Alhasil pertempuran sengit pun terjadi. Dan para manusia berbulu hanya bisa menonton tanpa melakukan apapun. Namun meski begitu, dalam segi jumlah Fang Yuan jauh lebih unggul. Jadi dia bisa menguasai alur pertarungan ini.
Di tengah-tengah pertarungan sengit itu, Fang Yuan menyelinap di antara ribuan jiwanya dan dia bergerak mendekati San Ge. Dengan kecepatan San Ge, tidak mudah untuk Fang Yuan mendekatinya. Tapi setelah beberapa kali percobaan, Fang Yuan berhasil mendekati San Ge. Dalam jarak yang cukup dekat, Fang Yuan langsung menggunakan gerakan pembunuh pedang gelap. Ini adalah gerakan pembunuh yang ia kembangkan dari gabungan kematian instan dan juga gu batas gelap. Kekuatannya pun meningkat pesat, serta serangan ini sangat sulit untuk dikenali karena mampu menghilangkan hawa keberadaannya. Alhasil San Ge pun tidak menyadari serangan Fang Yuan, dan dalam sekejap leher San Ge ditembus oleh pedang gelap Fang Yuan. San Ge menjerit kesakitan. Darah mengalir keluar dengan sangat cepat. Tapi hal yang mengejutkan kembali terjadi. Karena lubang yang sebelumnya ditembus oleh pedang gelap Fang Yuan seketika tertutup dan bulunya pun kembali tumbuh dengan lebat. San Ge kembali seperti semula, seolah-olah luka sebelumnya itu hanyalah sebuah ilusi. Mustahil, bagaimana bisa binatang itu menyembuhkan lukanya sendiri dengan begitu cepat? Seru para tetua yang tampak tidak percaya. Maksudnya adalah para manusia berbulu. Sementara rambut keenam dan Fang Yuan menyadari bahwa ini bukan hanya penyembuhan luka biasa, namun sebuah gerakan pembunuh. Tapi, bagaimana mungkin binatang buas yang tidak berakal menggunakan gerakan pembunuh? Itu tidak masuk akal. Rambut keenam bertanya-tanya. Sementara Fang Yuan, dia memiliki dugaan yang jauh lebih dalam. Sepertinya anjing ini bukanlah anjing biasa. Dia bukan binatang buas. Dia dulunya pasti seorang immortal yang mengolah jalur transformasi. Dan memang benar, ini adalah kemungkinan yang paling masuk akal. Karena bagi seorang immortal yang terus menggunakan transformasi, itu akan menyebabkan perubahan pada tubuh mereka. Sehingga pada akhirnya, ketika mereka melampaui batas, mereka tidak akan bisa kembali lagi ke wujud manusia. Kejadiannya kurang lebih sama seperti yang Fang Yuan alami saat dulu dia berubah menjadi zombie abadi. Dengan begini, Fang Yuan akhirnya bisa memahami semua kejanggalan yang ia temukan saat melawan San Ge. Bahkan jika San Ge telah sepenuhnya menjadi anjing elang, namun rupanya sisa-sisa kecerdasannya pun masih tersisa. Sehingga dia bahkan mampu menggunakan gerakan pembunuh yang ia miliki saat dia masih menjadi manusia. Lalu sekarang, kemarahan San Ge memuncak. Dia hampir saja kehilangan nyawa. Otomatis insting bertahan hidupnya pun menyala. Seketika San Ge memasuki mode mengamuk. Fang Yuan yang masih berada di dekat San Ge langsung terkena pukulan kakinya dan dikirim terbang menjauh. Untungnya Fang Yuan menggunakan jubah darah sehingga luka yang ia terima pun tidak terlalu besar. Pertarungan semakin menuju jalan buntu. Karena setelah itu, setiap kali Fang Yuan mencoba mendekati San Ge, dia selalu gagal. Tapi di sisi lain, meski Fang Yuan belum menyelesaikan pertarungan ini, kemampuan yang ia tunjukkan itu benar-benar memukau para manusia berbulu. Para manusia berbulu yang sebelumnya membenci Fang Yuan, kini mulai kembali mengagumi Fang Yuan. Bahkan di antara mereka, sudah kembali memanggil Fang Yuan dengan sebutan tetua sebagai tanda hormat. Sedangkan rambut ke-12 bahkan memiliki permenungan yang jauh lebih mendalam. Dia awalnya adalah orang yang paling dekat dengan Fang Yuan, lalu menjadi orang yang paling membenci Fang Yuan. Dan sekarang, kekaguman yang ia rasakan bahkan jauh melebihi para manusia berbulu yang lain. Fang Yuan adalah orang yang mengajarinya tentang jalur perbudakan. Namun dia tidak pernah menyangka kalau Fang Yuan akan menunjukkan kekuatan dari kombinasi jalur kekuatan dan jalur perbudakan. Padahal menurut pemahaman lama,
Dua jalur ini seharusnya saling melemahkan. Tapi Fang Yuan justru mampu membuat harmoni di mana kedua jalur ini saling menguatkan dalam wujud segudang diri. Rambut ke-12 semakin menyadari betapa dangkal dan kecilnya dia. Padahal sebelumnya dia sudah sesumbar pada Fang Yuan. Kini rambut ke-12 merasa malu. Sementara itu, Fang Yuan merasa bahwa jika dia terus seperti ini, pertarungan tidak akan segera selesai. Fang Yuan akhirnya mulai merubah taktik. Dia mundur dan berkonsentrasi. Kali ini Fang Yuan berniat menggunakan gerakan pembunuh yang baru saja ia dapatkan. Gerakan ini adalah gerakan pembunuh yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Jadi Fang Yuan memerlukan waktu untuk mengaktifkan gerakan ini. Kemudian, dari apertur Fang Yuan keluar Gu peringkat 7. Gu itu adalah Gu tahun yang kemudian mulai diikuti oleh kumpulan Gu fana. Gerakan pembunuh pemanggil binatang buas tahun. Keluarlah binatang tahun pertamaku. Seketika udara berputar dengan kencang seolah akan terjadi badai. Dan di pusat pusaran angin itu mulai terbentuk sebuah bola yang diselimuti angin berwarna abu-abu. Setelah beberapa saat bola angin itu terus membesar hingga akhirnya meledak. Dari sanalah kemudian keluar binatang buas tahun. Akak, petak! Suara itu mengejutkan. Rupanya, wujud binatang buas tahun yang terpanggil oleh Fang Yuan adalah ayam tahun. Apa itu? Ayam yang sangat besar, teriak para manusia berbulu. Sementara Fang Yuan sendiri tampak menganalisis binatang apa yang ada di depannya. Dia tahu bahwa bentuk binatang buas tahun sangatlah bervariasi. Terkadang seperti serangga, terkadang seperti burung, atau bahkan seperti hewan berkaki 4. Kali ini Fang Yuan merasa beruntung karena yang ia panggil rupanya berbentuk ayam. Maka dia dipanggil dengan sebutan ayam tahun. Dan yang lebih menakjubkan, ukuran ayam ini sangatlah besar. Sampai-sampai tingginya menyerupai sebuah bukit. Meskipun ayam ini terlihat polos, tapi kekuatannya benar-benar menakjubkan. Makan ini, kata Fang Yuan sambil melemparkan beberapa Gu tahun ke arah ayam tahun itu. Ayam itu sangat gembira. Dia membuka mulut dan menyedot Gu tahun fana itu seperti mesin vakum cleaner. Fang Yuan pun tersenyum dan dia berkata, "Dengarkan aku, bunuh anjing itu dan aku akan memberimu lebih banyak Gu tahun," kata Fang Yuan sambil menunjuk ke arah San Ge. Seketika, tatapan ayam tahun pun menjadi tajam. Dia mengeluarkan aura membunuh yang sangat kental. Dan karena itu, San Ge langsung menjadi waspada. Ini adalah hal yang wajar. Ini adalah insting hewani saat menghadapi seorang musuh yang kuat. San Ge kini terbang dan memamerkan cakar di kakinya. Lalu kemudian, keduanya mulai bertarung satu dengan yang lain. Bahkan jika ukuran San Ge 10 kali lebih kecil, tapi kecepatan dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Fang Yuan bisa melihat bahwa sang ayam tahun memiliki kekuatan yang besar, tapi dia perlahan mulai kewalahan. Fang Yuan tahu jika ini dibiarkan maka ayam tahun bisa saja melarikan diri dan kembali ke sungai waktu. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa meski Fang Yuan telah memanggil ayam tahun, namun bukan berarti dia menjadi tuan dari ayam tahun ini. Hubungan mereka hanya sebatas saling menguntungkan. Ayam tahun membantunya melawan San Ge, dan Fang Yuan memberi Gu tahun pada ayam tahun. Karena itu tidak ada ikatan perbudakan di antara mereka. Jadi, ayam tahun bisa saja melarikan diri kalau dia merasa terancam dan tidak bisa mengalahkan San Ge. Fang Yuan tentu tidak mau hal itu terjadi,
Karena kalau ayam tahun melarikan diri sebelum dia berhasil mengalahkan San Ge, maka kerugiannya akan sangat besar. Karena itu Fang Yuan tidak berdiam diri. Dia pun bergegas maju dan membantu ayam tahun untuk melawan San Ge. Fang Yuan menggunakan tangan raksasa untuk menyerang San Ge dari sisi yang berlawanan. Untungnya sekarang perhatian San Ge tertuju pada ayam tahun, sehingga dia bahkan tidak menyadari serangan dari Fang Yuan. Pukulan itu akhirnya mengenai San Ge dengan telak. Dengan daya serang setingkat kekuatan Gu Immortal peringkat 7, San Ge pun terjatuh dan menghantam tanah. Meski sebelumnya San Ge sangat sulit untuk dihadapi, namun karena Fang Yuan tahu bahwa tingkat kecerdasan San Ge hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan binatang buas, maka selama dia bisa mengalihkan perhatian San Ge, di saat itulah mengalahkan San Ge bukan hal yang sulit. Melihat Fang Yuan memberikan pukulan telak pada San Ge, semua orang terkejut. Tetua Fang Yuan sungguh luar biasa. Pertarungan ini sungguh membuka wawasanku, kata para manusia berbulu secara bergantian. Fang Yuan sendiri bisa melihat bahwa sekarang San Ge tidak berdaya. Lalu Fang Yuan pun meminta ayam tahun untuk menjaganya, sementara dia sendiri akan menangkap anjing elang yang lain. Kali ini Fang Yuan berniat menangkap anjing elang lainnya hidup-hidup. Namun ayam tahun tidak bergerak. Dia hanya menatap Fang Yuan seolah mengisyaratkan sesuatu. Fang Yuan sendiri bisa mengerti apa yang dia inginkan. Karena itu dia melemparkan beberapa Gu tahun ke arah San Ge. Ayam tahun segera bergegas dan melahap Gu tahun itu dengan gembira. Dia pun akhirnya mengikuti permintaan Fang Yuan dan menjaga San Ge. Setelah itu Fang Yuan mulai bergerak dengan cepat dan menangkap anjing-anjing elang yang tersisa menggunakan tangan raksasa. Para anjing elang itu kemudian ditumpuk oleh Fang Yuan seperti sebuah piramid. Mereka semua tidak sadarkan diri. Dan di saat berikutnya, San Ge akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya. Kini dia bisa melihat rekan-rekannya ditangkap oleh Fang Yuan dan ditumpuk dengan tidak berperi kehewanan. Oleh karena itu San Ge pun menjadi sangat marah. Luka yang ia terima semua diabaikan, semua rasa lelah hilang seketika. San Ge langsung bangun. Namun saat ini ada ayam tahun yang menjaganya. Karena itu hal pertama yang San Ge lakukan adalah menyerang ayam tahun. Sementara ayam tahun yang tidak siap itu menerima serangan San Ge, dan akhirnya dia pun terpental, lalu tubuhnya terluka cukup dalam. Mendengar kegaduhan itu, Fang Yuan segera sadar bahwa San Ge sudah sadarkan diri. Jadi dia kembali lalu berhadapan dengan San Ge sekali lagi. Namun kali ini, kekuatan San Ge seolah mengalami peningkatan. Seperti kata pepatah, binatang yang terluka adalah yang paling berbahaya. Fang Yuan yang mencoba menangkap San Ge dengan tangan raksasa selalu gagal karena kecepatan San Ge terus meningkat, bahkan kecepatannya mampu bersaing dengan pedang lolos. San Ge kemudian mulai menyerang Fang Yuan. Fang Yuan tahu bahwa dia akan kesulitan untuk menahan San Ge karena dia tidak tahu dari mana San Ge akan muncul. Jadi, dia segera mengumpulkan tangan raksasa di sekitar tubuhnya dan menghalau serangan dari San Ge. San Ge yang melihat bahwa arah serangannya ditahan, tidak mau menyerah. Dia berusaha mencari celah untuk menyerang Fang Yuan. Tapi sayangnya Fang Yuan lebih cerdik daripada San Ge. Karena Fang Yuan pun segera menggunakan Gu pedang terbang sembari bertahan. Jadi ketika San Ge mencoba menyerang Fang Yuan, San Ge menerima luka oleh karena Gu pedang terbang. Semakin lama luka San Ge pun semakin banyak. Hal ini lama-kelamaan membuat semangat San Ge menurun. Pada akhirnya, San Ge yang sebelumnya sangat marah karena saudara-saudaranya ditangkap,
Saat ini, dia merasakan ketidakberdayaan akan dirinya sendiri. San Ge sadar bahwa dia tidak akan menang melawan Fang Yuan, dan dia juga tidak akan bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, dengan tenaga yang tersisa, San Ge lalu memilih untuk melarikan diri. Melihat San Ge yang berbalik dan melarikan diri, Fang Yuan tidak diam saja. Mau melarikan diri? Tidak akan kubiarkan. Fang Yuan segera menggunakan keberuntungan angin puyuh yang ia dapatkan dari Feng Jun sebelumnya. Segera sekumpulan Gu mulai berkumpul, namun kemudian Fang Yuan tiba-tiba muntah darah. Tidak perlu terkejut, ini adalah reaksi yang wajar ketika pengaktifan gerakan pembunuh itu gagal. Memang sebelumnya Fang Yuan itu belum sempat melatih keberuntungan angin puyuh. Jadi peluang kegagalannya pun menjadi semakin besar. Oleh karena itu sekarang Fang Yuan pun gagal menangkap San Ge dan San Ge telah menghilang jauh di cakrawala. Melihat itu, Fang Yuan tidak berniat mengejar San Ge karena dia tahu bahwa di luar sana adalah wilayah kekuasaan dari kehendak surga. Jika dia bergegas mengejar San Ge, maka kemungkinan besar dia akan bertemu dengan penyergapan yang lain. Fang Yuan mengikhlaskan kepergian San Ge, dan kemudian dia berbalik lalu membereskan anjing elang yang tersisa. Totalnya ada 8 anjing elang yang berhasil Fang Yuan tangkap hidup-hidup, sementara yang lainnya mati dengan mengenaskan. Kemudian, Fang Yuan pun memindahkan mereka semua ke dalam apertur miliknya. Sedangkan untuk ayam tahun, Fang Yuan kembali memberinya Gu tahun dalam jumlah yang besar. Ayam tahun pun menjadi sangat senang meskipun dia mendapatkan luka kali ini. Dan setelah puas makan, ayam tahun kemudian kembali ke aliran sungai waktu. Sekarang, Fang Yuan telah menyelesaikan semuanya. Lalu kemudian, dia berjalan ke arah para manusia berbulu. Para tetua, seperti yang kalian saksikan, maka misi ini telah kuselesaikan. Apakah ada yang keberatan? Kata Fang Yuan sambil tersenyum. Para manusia berbulu dengan segera menggelengkan kepala. Ekspresi mereka sangat kompleks. Ada rasa kagum, takut, bingung, awkward, tidak berdaya, bahkan malu bercampur menjadi satu. Bagaimanapun, sebelumnya mereka sesumbar pada Fang Yuan. Tapi pada akhirnya, jika Fang Yuan tidak bergerak, maka mereka semua pasti sudah mati. Mereka merasa malu pada kesombongan mereka sebelumnya. Sementara itu, rambut keenam melihat mereka semua dan segera mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Fang Yuan lagi. Sambil tersenyum, rambut keenam berkata, "Tetua Fang Yuan memang luar biasa. Anda mampu mengalahkan sekelompok anjing elang peringkat 7 sendirian. Jika kami tidak melihatnya secara langsung, kami pasti akan menganggap semua ini sebagai bualan. Saya sungguh kagum dengan kemampuan Anda. Andai saja Anda bergerak sejak awal, kami pasti tidak akan kesulitan seperti ini." Kata-kata rambut keenam memang pada awalnya terkesan memuji, namun tetap menabur perselisihan di bagian akhir. Mendengar itu, para manusia berbulu yang lain pun merasa setuju dengan ucapan rambut keenam. Tentu saja dalam hati Fang Yuan mengumpat. Kalau dia bisa, mungkin dia sudah menghajar rambut keenam dan kemudian mencabuti bulunya satu persatu sampai habis, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi sayangnya mereka adalah anggota Sekte Langya. Mereka terikat oleh sebuah perjanjian dan mereka tidak diizinkan untuk saling bertarung satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Fang Yuan pun tersenyum. "Aku memiliki masalahku sendiri. Karena itu aku tidak bisa melakukan misi ini. Selain itu, bukankah bagus? Ini adalah kesempatan yang baik untuk melatih kalian dalam pertarungan nyata. Lagi pula tetua tertinggi pun sudah mengetahui masalah ini. Jadi,
Jika para tetua memiliki keberatan, tolong sampaikan padanya. Oke, karena sekarang tugas sudah selesai, maka ayo kita kembali. Semua orang pun setuju, dan sekali lagi rambut ke-12 memimpin kelompok ini, lalu memindahkannya menggunakan formasi teleportasi dalam sekejap. Setelah sampai di tanah Langya, rambut ke-12 yang dipercaya sebagai pemimpin misi ini akhirnya bertemu dengan Langya dan membuat laporan. Mendengar semua cerita dari rambut ke-12, Langya tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, Fang Yuan itu adalah orang yang pernah terlahir kembali. Jadi wajar kalau kemampuannya melebihi peringkatnya saat ini. Kemudian berkat tindakan Fang Yuan kali ini, ketegangan di antara Langya dan Fang Yuan pun semakin melunak. Fang Yuan juga mendapatkan poin kontribusi sebagai hadiah karena telah menyelesaikan misi. Sekaligus Fang Yuan mendapatkan izin untuk meminjam Gu serta gerakan pembunuh kesusahan abadi untuk menarik infus makna. Dan setelah mendapatkan semua itu, Fang Yuan kembali menyiapkan diri. Dia berlatih lagi dengan berbagai gerakan pembunuh yang baru ia dapatkan dari gua surga Heifan. Dan selain itu, di sela-sela waktu, Fang Yuan juga meninjau kembali sumber daya yang ia dapatkan dari gua surga Heifan. Untuk saat ini, dengan jumlah tanda Dao yang ia miliki, tentu saja ada beberapa sumber daya yang tidak tercover dan nutrisinya pun berkekurangan. Jadi pada akhirnya, daripada mereka mati atau tidak bereproduksi dengan baik, maka Fang Yuan memilih untuk menjual mereka yang tidak bisa dikembangkan pada Langya ataupun pada toko kuning. Dalam waktu singkat, penjualan pun laris manis, karena memang barang yang Fang Yuan jual termasuk dalam kategori langka. Dan oleh karena itu, Fang Yuan mendapatkan sejumlah besar esensi abadi. Dengan akumulasi ini, Fang Yuan bahkan tidak khawatir lagi tentang persediaan esensi abadi yang ia butuhkan untuk menghadapi bencana duniawi keempat. Dengan jumlah ini, aku bahkan bisa menggunakan gelombang pedang 3 lapis sebanyak 100 kali. Ini adalah jumlah yang cukup untuk saat ini, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Lalu beberapa hari pun berlalu. Akhirnya, hari bencana duniawi keempat pun telah tiba. Fang Yuan bergegas meninggalkan tanah Langya dan menuju dataran es utara. Setelah memilih satu area, Fang Yuan meletakkan apertur abadinya dan membuka pintu masuk dari tanah terberkatinya. Dibandingkan sebelumnya, jumlah Ki Surga dan Ki Bumi yang Fang Yuan serap kali ini jauh lebih banyak. Totalnya sekitar puluhan kali daripada sebelumnya. Semua ini terjadi tentu karena tanah terberkati Fang Yuan sudah berkembang dengan pesat. Dengan jumlah semua sumber daya yang ia miliki, maka konsumsi Ki Surga dan Ki Buminya pun meningkat drastis. Fang Yuan berpikir bahwa dengan jumlah Ki Surga dan Ki Bumi sebanyak ini, maka dia harus bersiap untuk pertarungan yang terburuk. Fang Yuan terus menunggu, dan akhirnya bencana duniawi keempat pun dimulai. Untuk lokasi turunnya bencana duniawi yang keempat masih sama seperti 3 yang lain, yaitu di dataran utara mini. Fang Yuan kini bersiap sambil harap-harap cemas. Dan tiba-tiba awan gelap mulai terbentuk di langit. Dari sana kemudian turun butiran-butiran kristal berwarna putih. Butiran-butiran itu jatuh seperti hujan es. Fang Yuan melihat semua itu terkejut. Ini bencana garam terbang putih yang mendalam. Sebenarnya kali ini Fang Yuan terkejut bukan karena dia merasa bencana duniawi ini terlalu sulit. Justru sebaliknya, bencana garam terbang putih ini tidak memiliki kekuatan yang besar. Bahkan bisa dikategorikan bencana ini tidak berbahaya. Bencana ini mungkin hanya akan mengakibatkan kerusakan pada kualitas tanah terberkati
karena reaksi garam yang dapat merusak kesuburan tanah ataupun kehidupan di sekitarnya. Oleh karena itu, Fang Yuan menjadi keheranan. Dia tahu benar bahwa bencana duniawi keempat ini seharusnya menjadi lebih kuat daripada bencana duniawi yang ketiga. Tapi anehnya, bencana duniawi yang datang adalah garam terbang putih. Sementara Fang Yuan masih termenung, garam-garam itu mulai jatuh ke dataran utara Mini. Kumpulan salju yang ada di atas tanah pun kini mulai mencair karena terkena efek garam. Kemudian, tumbuhan unik yang hidup di wilayah es itu pun seketika layu dan rusak. Meski begitu, Fang Yuan tidak panik, karena kebanyakan tumbuhan yang ada di sana hanyalah tumbuhan liar dan tidak terlalu bernilai harganya. Jadi, Fang Yuan pun tidak terlalu mengkhawatirkan semua itu. Kemudian tidak lama setelah itu, tumpukan salju kini sudah berganti dengan tumpukan garam. Ketika jumlahnya makin banyak, tumpukan garam itu mulai membentuk monster garam. Bentuknya kurang lebih seperti monster salju. Apakah kehendak surga berniat melepaskanku kali ini? Fang Yuan merasa keheranan dengan apa yang terjadi di depannya. Lalu kemudian Fang Yuan mulai menyerang monster garam itu. Jumlah mereka memang banyak, namun mereka tidaklah kuat. Bahkan dalam satu pukulan, Fang Yuan bisa menghancurkan beberapa monster garam sekaligus. Tidak berhenti di sana, Fang Yuan segera merasakan gelombang infus makna yang memasuki benaknya. Ini benar-benar infus makna. Fang Yuan mendapatkan infus makna setelah mengalahkan monster garam itu. Artinya, garam terbang putih yang mendalam ini sungguh adalah bencana duniawi keempatnya. Tapi, kemana kehendak surga? Fang Yuan pun menjadi tidak tenang. Fang Yuan terus mengamati sekitar sembari menghancurkan para monster garam ini. Tapi, dia tidak menemukan tanda-tanda kehadiran dari kehendak surga. Fang Yuan juga tidak merasakan ancaman apapun pada bencana duniawi kali ini. Sampai kemudian hari pertama pun berlalu. Tidak ada pergerakan apapun dari kehendak surga. Bencana duniawi kali ini memang terasa jauh lebih lama. Fang Yuan melanjutkan pertarungan di hari kedua, dan kemudian berlanjut lagi di hari ketiga. Memang, bencana garam terbang putih yang mendalam adalah jenis bencana yang memakan waktu sangat lama. Bahkan Fang Yuan menghabiskan 5 hari penuh untuk benar-benar menyelesaikan bencana ini. Lagi-lagi itu bukan masalah, karena Fang Yuan juga mendapatkan infus makna dalam jumlah yang besar dalam waktu 5 hari ini. Apa yang sebenarnya direncanakan kehendak surga kali ini? Aku bahkan tidak merasakan ancaman apapun dari bencana ini. Apakah dia sudah menyerah padaku? Fang Yuan termenung sejenak. Tidak, kehendak surga mengincarku karena aku memiliki tubuh abadi berdaulat. Keberadaanku dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada dunia. Karena itulah kehendak surga tidak akan berhenti begitu saja. Aku tetap harus berhati-hati. Gumam Fang Yuan sambil memikirkan ke depan. Setelah itu, karena bencana duniawi keempat telah selesai, Fang Yuan segera keluar dari tanah terberkatinya dan mengambil apertur abadinya yang ada di permukaan dataran es utara. Saat Fang Yuan hendak untuk kembali ke tanah Langya, tiba-tiba sebelum dia pergi, lingkungan di sekitarnya seketika berubah. Kabut tebal mulai muncul dan menutupi seluruh area itu, dan mata Fang Yuan pun dibuat melotot. Bajingan, ini gerakan pembunuh medan perang, kata Fang Yuan penuh dengan kemarahan. Kemudian dia bisa merasakan bahwa ada 9 aura immortal di sekitarnya. Sekaligus, dia bisa merasakan ada aura binatang buas abadi yang bersembunyi di balik kabut. Ekspresi Fang Yuan pun tenggelam. Dia akhirnya menemukan pengaturan kehendak surga.
Bajingan ini, dia tidak menyerangku dengan bencana duniawi, melainkan dia sekarang menggunakan bencana manusia. Pantas saja kehendak surga dengan sengaja memperpanjang durasi bencana duniawiku untuk mengatur situasi ini. Sialan, aku benar-benar terjebak. Dalam sekejap, Fang Yuan jatuh dalam bahaya. Sialan, aku belum pernah melihat gerakan pembunuh medan perang ini. Butuh banyak waktu untuk bisa menyingkirkannya. Terlebih gerakan ini berasal dari jalur awan. Fang Yuan menjadi sangat waspada. Tapi pikirannya bekerja dengan sangat cepat dan menganalisis situasi yang sedang terjadi. Lebih dari itu, masalah utamanya di sini adalah 9 immortal dan seekor binatang buas abadi yang ada di balik awan itu. Ini akan menjadi masalah yang rumit, kata Fang Yuan sambil mengamati bayangan di balik awan. Fang Yuan kini tampak mengerutkan keningnya. Aneh, kelompok ini terlalu kuat. Bagaimana bisa kehendak surga mengumpulkan kekuatan sebesar ini dan menyergapku? Kebingungan yang Fang Yuan rasakan itu wajar, karena memang dataran es utara sangatlah jarang dikunjungi manusia. Karena tempat ini hampir tidak memiliki sumber daya apapun. Satu-satunya yang bisa disebut sebagai harta di tempat ini adalah fenomena infuse magna yang ditinggalkan oleh yang mulia iblis liar yang ceroboh. Namun tentu, tanpa gerakan pembunuh kesusahan abadi yang Fang Yuan gunakan, mereka tidak akan bisa menarik fenomena infuse magna. Karena itu, sangat jarang ada manusia yang datang ke tempat ini. Selain itu, sebelum Fang Yuan menghadapi bencana duniawi, dia itu selalu memantau situasi, baik itu melalui judu, sekte Langya atau bahkan toko kuning. Kemudian berdasarkan informasi yang ia dapatkan sebelumnya, seharusnya tidak ada pergerakan apapun di wilayah ini. Jadi, mengapa ada kelompok yang begitu besar dan kuat yang menyergapnya kali ini? Fang Yuan terus memutar otaknya. Mungkinkah semua ini hanyalah ilusi dari gerakan pembunuh medan perang ini? Fang Yuan mencoba menarik setiap kemungkinan yang ada. Jika terus begini, dia hanya akan dalam bahaya. Maka dia perlu memastikan semuanya dengan tangannya sendiri. Fang Yuan lalu menggunakan gerakan pembunuh pengejar kematian. Merasakan gerakan pembunuh yang Fang Yuan lepaskan, salah satu ahli dari balik bayangan itu berkata, "Biar aku yang mengurus ini." Dari aura yang ia keluarkan, orang ini adalah seorang ahli peringkat 7. Dan Fang Yuan tidak tahu apa yang terjadi di sana, namun dia bisa merasakan bahwa gerakan pembunuhnya dipantulkan dan arahnya pun berubah kembali ke arah dirinya. Mata Fang Yuan menjadi memadat. Dia bisa mengubah arah gerakan pembunuhku. Gerakan pembunuh Fang Yuan akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Dan tentu Fang Yuan dapat mengendalikannya dan mengontrolnya sehingga dia tidak terluka. Tapi, ini buruk. Mereka bukan ilusi. Hati Fang Yuan tenggelam dan dia kembali mencari identitas apa yang mungkin menyerangnya kali ini. Di tengah pikiran itu, Fang Yuan merasakan gelombang energi yang kuat dari depan. Di sana terlihat sebuah bayangan yang menarik busur, lalu kemudian melepaskannya dengan sangat cepat. Fang Yuan terkejut. Dia bisa melihat sebuah busur es melesat menembus kumpulan asap ke arah dirinya. Sialan, ini serangan dari ahli peringkat 7. Fang Yuan segera menciptakan penghalang dari tangan raksasa untuk menghentikan panah es itu. Sayangnya kekuatan ini sangatlah besar, sampai-sampai tangan raksasa pun ditembus, dan kemudian panah itu menghantam jubah darah milik Fang Yuan. Untungnya kekuatan dari panah ini sudah berkurang drastis karena menghantam tangan raksasa sebelumnya, sehingga jubah darah itu pun dapat menahannya. Meskipun pada akhirnya, jubah darah itu hancur dan Gu Aset Darah terluka parah. Gu Aset Darah kini berada di ambang kehancuran
dan Fang Yuan tidak bisa lagi menggunakannya untuk saat ini. Sial, 2 immortal peringkat 7 itu bukan ilusi. Apakah yang lainnya juga bukan ilusi? Fang Yuan tiba-tiba muntah sambil memegang darahnya. Sementara itu, dari balik bayangan, para immortal pun terkejut melihat Fang Yuan bisa menahan serangan itu. Biar aku yang melanjutkan, kata ahli peringkat 7 yang ketiga. Ahli itu mengeluarkan gerakan pembunuh angin spiral. Angin itu langsung membesar hingga membentuk tornado setinggi 30 meter. Fang Yuan melihat semua itu dan dia segera menggunakan segudang diri untuk menghambat tornado itu. Setelah beberapa saat Fang Yuan berhasil menahan tornado itu. Namun ahli peringkat 7 yang lain mengajukan diri. Biar ku tambahkan. Segera dia melepaskan gerakan pembunuhnya dan membelah tornado yang sebelumnya menjadi 4 bagian. Serangan itu pun menjadi semakin besar dan kuat. Sialan, ini buruk. Mata Fang Yuan memadat. Sepertinya semua bayangan ini bukan ilusi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Fang Yuan terus menganalisis situasinya sendiri. Sayangnya saat ini musuh sudah siap. Mereka hari ini memang sengaja ingin memburu Fang Yuan. Tidak, kalau begini, aku akan mati di sini hari ini. Fang Yuan bisa merasakan sensasi intens dari kematian yang menyelimuti pikirannya. Saat ini dia tidak bisa meminta bala bantuan. Bahkan dia juga tidak bisa terhubung dengan toko kuning. Artinya aksesnya ke dunia luar saat ini sudah ditutup. Fang Yuan tidak punya kesempatan. Tunggu, aku masih punya kesempatan, kata Fang Yuan memotong penjelasan narator. Saat ini dia memiliki Spring Autumn Jicanda. Itu adalah jalan terakhir yang bisa Fang Yuan gunakan. Tapi meski begitu, Spring Autumn Jicanda dipenuhi dengan kehendak surga. Artinya, kalau dia menggunakan Spring Autumn Jicanda, maka sama saja dia dengan menjemput kematian. Namun di situasi ini, kalau memang Fang Yuan terpaksa, maka dia akan menggunakan Spring Autumn Jicanda apapun yang terjadi. Tidak, untuk saat ini aku akan menyimpannya. Aku akan menahan semua serangan ini. Sementara itu aku akan mengembangkan Raja Wali dengan aperturku agar tumbuh hingga tingkat binatang buas abadi. Hanya dengan begitu saja aku bisa lepas dari tempat ini. Mata Fang Yuan pun akhirnya dipenuhi dengan tekad. Tapi apakah rencana Fang Yuan ini akan berjalan lancar? Mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.